Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dan hari ini kami akan menjelaskan mengenai teori behaviorism. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan bahas secara singkat terlebih dahulu apa itu behaviorism. Jadi, secara singkat, behaviorism merupakan pandangan yang menganggap bahwa seorang pembelajar pada dasarnya itu pasif. Namun, terjadi perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus dan respons. Salah satu teori yang berasal dari aliran behaviorism adalah koneksionisme atau connectionism. Koneksionisme adalah teori yang dikembangkan oleh Edward Thorndike yang menyatakan bahwa pembelajaran terjadi melalui pembentukan asosiasi antara stimulus dan respons. Menurut Thorndike, ketika kita menghadapi situasi tertentu, kita akan meresponsnya. Dan jika respon tersebut menghasilkan hasil yang memuaskan, maka asosiasi antara stimulus dan respons akan diperkuat. Konsep dasar ini menjadi fondasi dan teori belajar yang dikenal sebagai koneksionisme atau connectionism. Edward Thorndike mengembangkan teori ini pada awal abad ke-20 berdasarkan eksperimen dengan hewan terutama kucing. Secara keseluruhan, koneksionisme menekankan bahwa pembelajaran adalah hasil dari asosiasi antara stimulus dan respons yang diperkuat atau dilemahkan berdasarkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Salah satu yang dikembangkan dari teori ini adalah trial and error learning. Menurut Edward Thorndike, trial and error learning adalah proses pembelajaran di mana individu mencoba berbagai cara atau respon terhadap suatu masalah hingga menemukan solusi yang berhasil. Proses ini melibatkan banyak percobaan, kegagalan, dan akhirnya keberhasilan. Thorndike mengembangkan konsep ini melalui eksperimen terkenal dengan kotak teka-teki atau puzzle box yang melibatkan kucing. Dalam eksperimen ini, kucing ditempatkan di dalam kotak yang memiliki mekanisme tertentu yang harus diaktifkan agar pintu terbuka dan kucing bisa keluar untuk mendapatkan makanan. Pada awalnya, kucing akan mencoba berbagai tindakan secara acak seperti menggaruk atau menggigit. Tetapi akhirnya secara tidak sengaja mengaktifkan mekanisme yang benar dan membuka pintu. Setelah beberapa kali percobaan, kucing mulai belajar untuk langsung melakukan tindakan yang benar tanpa perlu mencoba cara lain. Melalui eksperimen tersebut, Edward Thorndike mengembangkan dua prinsip utama, yaitu law of exercise dan law of effect. Law of exercise menyatakan bahwa asosiasi antara stimulus dan respons akan diperkuat dengan penggunaan yang sering atau frekuensi. Ini berarti semakin sering suatu tindakan dilakukan dalam kaitannya dengan situasi tertentu, semakin kuat hubungannya atau asosiasinya antara stimulus dan responsnya. Sebaliknya, jika asosiasi jarang digunakan atau tidak dilatih, maka asosiasi tersebut akan melemah. Yang kedua adalah law of effect. Law of effect adalah prinsip yang menyatakan bahwa respons yang diikuti konsekuensi yang memuaskan atau menyenangkan akan cenderung diulang di masa depan. Sementara respon yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan atau tidak memuaskan akan cenderung tidak diulang. Ini adalah salah satu hukum yang paling penting dalam teori pembelajaran Thorndike yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui penguatan atau pelemahan asosiasi stimulus dan respon berdasarkan hasil dari tindakan-tindakan tersebut. Selain law of exercise dan law of effect, Thorndike juga mengembangkan beberapa teori lain. Salah satunya adalah law of readiness. Law of readiness menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika individu dalam keadaan siap untuk belajar. Ini berarti bahwa seseorang akan lebih mungkin untuk menunjukkan perilaku tertentu jika secara mental dan fisik siap untuk melakukannya. Sebagai contoh, jika seseorang telah siap untuk melakukan sesuatu dan mendapatkan kesempatan untuk melakukannya, mereka akan merasa puas. Sebaliknya, jika mereka dipaksa untuk melakukan sesuatu tanpa kesiapan, hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan atau frustasi. Kesiapan itu sendiri melibatkan motivasi, keadaan mental, dan kondisi fisik. Misalnya, seorang anak yang sudah siap secara mental dan fisik untuk belajar matematika akan lebih mudah menyerap pelajaran dibandingkan anak yang tidak siap atau tidak tertarik. Selain dari 3 teori yang sudah dijelaskan sebelumnya, Thorndike juga mengembangkan satu teori lagi, yaitu transfer of learning atau transfer belajar. Transfer belajar sendiri mengacu pada proses di mana pengetahuan atau keterampilan yang dipelajari dalam satu konteks diterapkan pada konteks lain. Thorndike meneliti bagaimana pembelajaran dalam satu situasi bisa mempengaruhi pembelajaran dalam situasi lainnya. Transfer itu sendiri bisa bersifat positif ataupun negatif. Transfer positif terjadi jika pembelajaran sebelumnya mempermudah pembelajaran di masa mendatang. Misalnya, belajar mengendarai sepeda mempermudah seseorang belajar mengendarai sepeda motor.
Sebaliknya, transfer negatif terjadi jika pembelajaran sebelumnya mengganggu atau mempersulit pembelajaran baru. Misalnya, kebiasaan mengetik dengan 2 jari bisa menghambat seseorang belajar mengetik dengan 10 jari. Thorndike percaya bahwa transfer belajar terjadi terutama ketika ada elemen-elemen yang mirip atau sama antara situasi pembelajaran yang lama dengan pembelajaran yang baru, yang disebut sebagai teori elemen identik atau Theory of Identical Elements. Di tahun 1932, Edward Thorndike melakukan beberapa revisi terhadap teorinya tentang pembelajaran, yang dikenal sebagai revisi terhadap hukum-hukum dasar pembelajaran yang sebelumnya ia rumuskan. Yang pertama adalah revisi pada Law of Exercise. Thorndike awalnya percaya bahwa pengulangan atau latihan saja akan memperkuat asosiasi stimulus dan respon. Namun, pada tahun 1932, ia merevisi pandangannya dengan menyertakan bahwa latihan tanpa hasil yang menyenangkan tidak cukup untuk memperkuat asosiasi. Lalu, Thorndike menyimpulkan bahwa pengulangan atau latihan hanya efektif jika diiringi dengan hasil yang positif atau menyenangkan. Dengan kata lain, respon yang menghasilkan konsekuensi yang memuaskan akan diperkuat, tetapi latihan tanpa konsekuensi yang memuaskan tidak akan memperkuat asosiasi stimulus dan respons. Revisi yang kedua adalah penghapusan Law of Disuse. Law of Disuse adalah bagian dari Law of Exercise yang menyatakan bahwa asosiasi yang tidak sering digunakan akan melemah dan akhirnya akan hilang. Namun, Thorndike kemudian merevisi dan menghapus konsep ini dengan alasan bahwa melemahnya asosiasi tidak semata-mata karena ketidakaktifan, melainkan karena tidak adanya konsekuensi yang lebih memperkuat. Ia juga menekankan bahwa melemahnya respon lebih disebabkan oleh pengalaman lain yang lebih kuat atau karena adanya asosiasi yang lebih relevan atau baru. Yang ketiga adalah revisi terhadap Law of Effect. Thorndike awalnya menyatakan bahwa semua respon yang diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan akan memperkuat, dan respon yang diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan akan dilemahkan atau hilang. Pada tahun 1932, Thorndike merevisi pandangannya ini dengan mengurangi peran hukuman dalam melemahkan respon. Ia menyadari bahwa meskipun hukuman dapat mengurangi kecenderungan untuk mengurangi respon tertentu, hukuman tidak seefektif penguatan positif dalam memperkuat atau membentuk perilaku baru. Artinya, Thorndike mulai lebih menekankan pentingnya konsekuensi positif dibandingkan konsekuensi negatif dalam proses pembelajaran. Dan revisi terakhir adalah pengembangan konsep spread of effect. Thorndike juga memperkenalkan konsep baru yang disebut spread of effect atau penyebaran efek. Konsep ini menyatakan bahwa ketika sebuah respon yang spesifik diperkuat karena hasil yang memuaskan, efek penguatan ini dapat menyebar ke respon-respon lain yang serupa, meskipun tidak sepenuhnya identik. Ini menunjukkan bahwa penguatan tidak hanya memperkuat respon yang persis sama, tetapi juga respon-respon lain yang mirip dengan yang diperkuat. Jadi, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai koneksionisme yang merupakan salah satu aliran dari behaviorism. Kita sudah membahas mengenai apa itu koneksionisme, trial and error learning, hingga kita juga sudah membahas tentang revisi-revisi yang dilakukan Edward Thorndike di tahun 1932. Lalu, sekarang kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya. Sekarang kita masuk ke prinsip penting yang perlu teman-teman ketahui soal behaviorism. Ya, jadi sebetulnya ajaran atau cara memandang behaviorism ini terkait dengan memahami gejala-gejala dunia. Dengan simple, jadi gini contohnya. Pokoknya manusia itu ketika dia berperilaku, itu artinya dia merespon sesuatu. Sebenarnya sesimpel itu dan sesederhana itu. Jadi, prinsipnya adalah perilaku manusia adalah bentuk respon dia. Nah, respon dia terhadap apa? Terhadap stimulus tertentu. Jadi prinsipnya simple, ada stimulus, ada environment atau lingkungan yang menstimulasi. Maka manusia merespon. Nah, sekarang kita memasuki materi classical conditioning. Classical conditioning ini terkenal oleh salah satu tokoh yang bernama Ivan Pavlov. Ya, kalau teman-teman browsing atau googling ngomongin soal classical conditioning, maka akan muncul nama Pavlov. Ya, di mana Pavlov ini memang melakukan eksperimen yang menarik dan betul-betul menginspirasi banyak orang. Tapi perlu di-highlight bahwa eksperimen Pavlov ini dilakukan oleh pada anjing. Kenapa sih Pavlov melakukan eksperimen ini pada anjing? Karena ketika melakukan eksperimen ini terhadap manusia, mana pada manusia waktu itu masih terjadi perdebatan dan dianggap akan melanggar kode etik dalam penelitian. Oleh karena itu,
Pavlov menggunakan anjing sebagai bahan penelitiannya. Jadi, classical conditioning ini merupakan model pembelajaran yang menggunakan stimulus untuk membangkitkan respon atau rangsangan secara alamiah melalui stimulus lain. Nah, perlu kalian ketahui, kata klasikal di sini dipakai untuk menghargai karya Pavlov, di mana karya Pavlov ini dinilai merupakan pendahulu di bidang conditioning atau pengkondisian. Jadi, karya Pavlov ini yang pertama dalam bidang pengkondisian. Lalu, teori ini juga digunakan sebagai dasar pengembangan aliran psikologis behaviorism dan juga dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan juga pengembangan dalam teori-teori tentang belajar. Nah, secara garis besarnya, menurut Pavlov terdapat dua hukum belajar pada saat ia melakukan eksperimen dengan anjing. Yang pertama yaitu law of respondent conditioning atau hukum pembiasaan yang dituntut. Yang kedua yaitu law of respondent extinctions atau hukum pemusnahan yang dituntut. Pada hukumnya yang pertama, jika dua macam stimulus dihadirkan secara simultan, maka refleks dari stimulus lainnya akan meningkat. Sementara pada hukum yang kedua, jika refleks yang sudah diperkuat didatangkan kembali tanpa adanya reinforcer, maka kekuatannya dapat menurun atau berkurang. Selanjutnya ialah mengenai penerapan teori Pavlov dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang pendidikan. Karena sebagai seorang ahli fisiologi eksperimen ini, ia lakukan awalnya dengan bertujuan untuk memahami bagaimana fungsi otak. Jadi, kisahnya simple dan menarik. Jadi, Pavlov ini punya seekor anjing. Nah, anjing itu kemudian pasti dong dikasih makan ya. Karena anjing peliharaan. Ketika tiap kali makanan datang, di mana kedatangan makanan itu menjadi stimulus, yang respon si anjing adalah keluar air liur. Nah, jadi teman-teman ya, jadi tiap kali makanan datang, kemudian karena kemudian tahu ya bahwa makanan itu adalah sesuatu yang akan dia konsumsi, maka anjing itu merespon dengan mengeluarkan air liur. Tiap kali makanan datang, makanan itu akan mengeluarkan air liur. Nah, stimulusnya adalah makanan. Respon anjing itu adalah keluar air liur. Itu observable. Aku itu harus kasat mata, harus terlihat, harus observable, harus dapat diobservasi, dilihat oleh kasat mata. Nah, kemudian Pavlov mikir, bisa nggak ya kemudian responnya ini kita kondisikan? Maksudnya gimana? Bisa nggak ya kalau kemudian stimulus ini kita ganti atau kita kondisikan, tapi responnya tetap sama? Jadi, ingatan Pavlov kemudian adalah, bisa nggak ya kalau dikasih stimulus lain, dikasih hal lain, bukan makanan, tapi air liurnya ini tetap keluar. Jadi pikiran Pavlov seperti itu. Maka yang dilakukan oleh Pavlov adalah pengkondisian. Nah, makanya kita sebut sebagai classical conditioning. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan oleh Pavlov? Pavlov berpikir, bisa nggak ya stimulus yang kita kasih ini beda, tetapi responnya sama. Jadi Pavlov berpikir dengan cara dikasih makanan, lalu dibunyikan lonceng, baru air liur anjing tersebut keluar. Nah, hal itu dilakukan terus-menerus. Ketika makanan datang, lonceng dibunyikan, air liurnya keluar, karena anjing itu berpikir bahwa ketika lonceng dibunyikan, tandanya ada makanan. Nah, setelah hal itu terjadi, kemudian Pavlov hanya membunyikan lonceng, dan ternyata respon anjing tersebut adalah air liurnya keluar. Nah, yang menarik gini teman-teman, keluarnya air liur itu kemudian proses produksi yang hormonal. Jadi perilakunya itu alamiah, akan keluar air liur, sama seperti air mata. Dimana tidak ada reaksi fisiologis dan psikologis. Ya emangnya ketika tidak terjadi apa-apa, ketika kita baik-baik saja, kan itu akan berat mengeluarkan air mata, seperti halnya air liur. Nah, ternyata hal yang alamiah itu bisa dikondisikan. Jadi kita dengan mengiringi
makanan dengan lonceng. Ternyata ketika Pavlov melakukan itu, ternyata responnya sama. Memang ada kelemahan dan ada kritik, utamanya adalah gini, kan eksperimen itu dilakukan oleh anjing. Kita bertanya dong, apakah manusia akan sama juga? Kita perlu tahu sebetulnya kita memiliki perilaku mekanisme psikologis antara kesamaan perilaku mekanisme psikologis antara manusia dengan hewan, di mana peneliti melakukan eksperimen-eksperimen perilaku manusia yang kemudian alamiah itu juga pasti dimiliki oleh hewan. Nah, karena kepada manusia tidak mungkin karena alasan etik, karena alasan kode etik, maka itu dilakukan kepada hewan. Jadi, kesimpulannya adalah walaupun dilakukan kepada anjing, tapi manusia punya prinsip yang sama. Ketika dia merespon, dan respon itu bisa dikondisikan, stimulasi ini juga bisa dikondisikan. Namanya classical conditioning. Baiklah, selanjutnya perilaku kontigu atau contiguous conditioning merujuk pada perilaku yang berkesinambungan atau berhubungan erat dengan stimulus tertentu. Edwin R. Guthrie yang memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman perilaku kontigu menekankan bahwa kunci dari perilaku ini adalah aksi dan pergerakan atau act dan movements. Prinsip dasar Guthrie mencerminkan ide tentang keterhubungan antara stimulus dan respon. Menurut Guthrie, kombinasi stimulus yang menyebabkan terjadinya gerakan akan cenderung muncul kembali bersama dengan gerakan tersebut. Artinya, ketika sebuah stimulus diikuti oleh suatu gerakan tertentu, kombinasi tersebut akan lebih mungkin diulang di masa depan jika situasi yang sama muncul kembali. Sebagai contoh, bermain piano dan menggunakan komputer melibatkan berbagai gerakan yang spesifik. Demikian pula, menembak bola basket adalah tindakan yang memerlukan berbagai gerakan yang terkoordinasi. Konsep kedekatan atau keterhubungan dalam pembelajaran menunjukkan bahwa perilaku yang terjadi dalam suatu situasi akan diulang ketika situasi tersebut diulang. Dengan kata lain, perilaku dipelajari dalam konteks tertentu akan muncul kembali jika konteks yang sama atau serupa dihadapi di masa depan. Oke. Selanjutnya adalah teori associative strength. Teori Guthrie tentang pembelajaran mengemukakan bahwa pembelajaran terjadi melalui prosesan awal stimulus dengan respons, di mana stimulus mendapatkan kekuatan asosiasi penuh pada kesempatan pertama tersebut. Berbeda dengan hukum latihan Thorndike yang menekankan peran pengulangan, Guthrie percaya bahwa pembelajaran melibatkan penghubungan gerakan spesifik dengan stimulus dari awal. Eksperimen-eksperimen seperti yang dilakukan dengan kucing dalam kotak teka-teki menunjukkan bahwa begitu sebuah tindakan seperti menyentuh tiang menghasilkan hasil yang sukses, seperti keluar dari kotak, tindakan tersebut menjadi terkait dengan solusi. Namun, teori Guthrie tidak menyarankan bahwa satu kali keberhasilan setara dengan penguasaan keterampilan. Sebaliknya, latihan membantu menghubungkan dan memperbaiki berbagai gerakan yang terlibat dalam tugas, memfasilitasi transfer ke konteks yang berbeda. Guthrie setuju dengan gagasan elemen yang sama dari Thorndike yang berarti bahwa melatih keterampilan dalam konteks yang persis di mana keterampilan tersebut akan digunakan sangat penting untuk pembelajaran dan transfer yang efektif. Selanjutnya, teori rewards and punishments. Guthrie berpendapat bahwa respon tidak perlu diberi hadiah untuk dipelajari. Yang penting adalah kedekatan antara stimulus dan respons. Hadiah dan hukuman tidak mempengaruhi pembelajaran hubungan sebelumnya, tetapi dapat membantu mencegah pelupaan dengan mencegah asosiasi baru. Dalam eksperimen Guthrie dan Horton, hadiah keluar dari kotak justru mengeluarkan hewan dari konteks pembelajaran dan mencegah asosiasi baru dengan kotak. Hukuman hanya menghasilkan pelupaan jika mengarah pada pembelajaran hal lain. Konsep kedekatan sangat penting dalam pembelajaran sekolah, di mana kartu flash, kata-kata bahasa asing, dan simbol kimia digunakan untuk membantu siswa mengasosiasikan stimulus dengan respon atau informasi yang relevan. Selanjutnya, teori habit and formations. Kebiasaan adalah kecenderungan yang dipelajari untuk mengulangi perilaku masa lalu. Karena kebiasaan adalah perilaku yang terbentuk karena banyak petunjuk. Guru yang ingin siswa berperilaku dengan cara tertentu harus fokus pada pemasangan perilaku yang diinginkan dengan petunjuk tertentu secara konsisten. Ini adalah cara Guthrie untuk memecah kebiasaan atau break the habit. Yang pertama adalah threshold atau ambang batas. Pertama-tama, perkenalkan stimulus ringan. Tingkatkan
stimulus dorongan, tetapi tetap di bawah batas yang akan menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan. Sebagai contoh, perkenalkan materi akademis dalam waktu singkat untuk anak-anak. Secara bertahap, tingkatkan durasi sesi, tetapi jangan sampai anak merasa frustasi atau bosan. Yang kedua, kelelahan atau fatigue. Paksakan anak untuk memberi respon yang tidak diinginkan berulang kali di hadapan stimulus. Sebagai contoh, berikan anak yang membuat pesawat kertas di kelas tumpuk kertas, dan suruh anak membuat setiap lembar kertas menjadi pesawat. Yang ketiga, respons yang tidak kompatibel. Di hadapan stimulus, minta anak untuk memberikan respon yang tidak cocok dengan respon yang tidak diinginkan. Pasangkan petunjuk yang terkait dengan pusat media dengan membaca, bukan berbicara. Di sekolah, aturan seperti perlakukan orang lain dengan hormat perlu diterapkan di berbagai area, kelas, laboratorium komputer, lorong, kafetaria, gimnasium, auditorium, dan playground. Dengan menerapkan aturan ini secara konsisten di setiap area, perilaku hormat siswa menjadi kebiasaan. Jika siswa hanya berpikir mereka perlu bersikap hormat hanya di dalam kelas, maka rasa hormat tidak akan menjadi kebiasaan yang benar. Kunci untuk mengubah perilaku adalah dengan menemukan isyarat yang memulai tindakan dan mempraktikkan respon lain terhadap isyarat tersebut. Menurut Guthrie mengidentifikasi 3 metode untuk mengubah kebiasaan. Yang pertama, ambang batas, kelelahan, dan respon yang tidak kompatibel. Meskipun metode-metode ini memiliki perbedaan, semuanya menghadirkan isyarat untuk tindakan kebiasaan, tetapi mengatur agar tindakan tersebut tidak dilakukan. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang teori yang dikembangkan oleh B.F. Skinner, yaitu operant conditioning. Teori ini menjelaskan bagaimana perilaku seseorang bisa diubah bahkan dipelajari melalui konsekuensi yang mengikuti tindakan tersebut. Inti dari teori ini adalah bahwa perilaku seseorang akan cenderung diulang jika diikuti oleh konsekuensi yang menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, perilaku akan berkurang jika diikuti oleh konsekuensi yang tidak menyenangkan. Sekarang kita memasuki ke prinsip dasar operant conditioning. Yang pertama adalah reinforcement. Reinforcement sendiri terbagi menjadi 2 titik, yaitu titik positif juga titik negatif. Di titik positif kita memiliki umpamaan ketika suatu perilaku diikuti oleh pemberian sesuatu yang menyenangkan, yang membuat perilaku tersebut lebih sering terjadi di masa depan. Misalnya seorang siswa diberi pujian setelah mendapatkan nilai bagus, sehingga dia akan terus merasa terdorong untuk belajar terus-menerus. Di sisi negatifnya, ini terjadi ketika suatu perilaku diikuti oleh penghilangan sesuatu yang menyenangkan. Contohnya, seorang pengemudi yang mengencangkan sabuk pengaman untuk menghentikan alarm mobil. Number 2, punishment. Punishment sendiri terdiri menjadi 2 sisi, yaitu sisi positif juga sisi negatif. Sisi positif ini melibatkan pemberian konsekuensi yang tidak menyenangkan setelah perilaku yang tidak diinginkan terjadi, dengan tujuan untuk mengurangi perilaku tersebut untuk diulangi. Contohnya, seorang anak dimarahi karena melanggar peraturan. Untuk sisi negatifnya, ini terjadi ketika sesuatu menyenangkan diambil sebagai akibat dari perilaku yang tidak diinginkan, sehingga perilaku tersebut menjadi kurang mungkin terjadi. Untuk contohnya, seorang anak kehilangan hak bermain video game karena tidak menyelesaikan PR-nya. Yang ketiga adalah extinction. Extinction sendiri terjadi ketika perilaku yang sebelumnya diperkuat tidak lagi diikuti oleh penguatan, sehingga perilaku tersebut berangsur-angsur menghilang. Misalnya, seorang anak tidak lagi mendapatkan perhatian ketika mengeluh, akhirnya dia mungkin berhenti mengeluh. Untuk contoh lainnya, ketika adik atau anak kecil tantrum, biarin aja, tercapai dia berhenti. Sekarang kami akan memberikan contoh pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari. Contoh pertama adalah di dunia pendidikan. Di dunia pendidikan kita misalkan guru memberikan stiker atau bintang kepada siswa yang berperilaku baik atau mencapai prestasi tertentu. Ini memperkuat perilaku positif dan mungkin akan mendorong yang lain untuk ikut dalam hal tersebut.
Yang kedua, di dunia pekerjaan atau tempat kerja. Contohnya kita ambil karyawan mungkin menerima bonus atau pengakuan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik, yang mendorong mereka untuk terus menerus berkinerja tinggi. Jadi mereka bakal semangat tuh karena dikasih bonus ya. Dan yang terakhir adalah pola asuh. Orang tua bisa menggunakan sistem hadiah atau hukuman untuk mengarahkan perilaku anak, seperti memberikan hadiah untuk perilaku baik dan mengurangi waktu bermain untuk berperilaku buruk. Dan ya, secara keseluruhan, operant conditioning adalah cara untuk mempengaruhi perilaku dengan menggunakan konsekuensi yang diatur, baik itu penguatan atau hukuman, yang pada akhirnya membantu dalam membentuk kebiasaan dan pola perilaku seseorang. Instructional application adalah aplikasi atau perangkat lunak yang dirancang khusus untuk tujuan pendidikan atau pembelajaran. Aplikasi ini digunakan untuk mendukung proses pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan konten, alat, dan sumber daya yang membantu siswa memahami materi pelajaran atau keterampilan tertentu. Berikut ini adalah ciri utama dari instructional application. Yang pertama adalah interaktivitas. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan materi pelajaran, misalnya melalui kuis, simulasi, atau aktivitas praktis. Yang kedua adalah personalisasi. Banyak aplikasi instruksional yang menawarkan pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing siswa. Yang ketiga adalah pembelajaran mandiri. Aplikasi ini sering digunakan untuk pembelajaran mandiri, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Yang keempat ada evaluasi dan penilaian. Instructional application seringkali memiliki fitur untuk mengukur pemahaman siswa, seperti tes atau tugas yang dapat dievaluasi oleh sistem. Dan yang terakhir ada aksesibilitas. Aplikasi ini biasanya tersedia di berbagai platform seperti komputer, tablet, dan smartphone, sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Contoh dari instructional application bisa berupa aplikasi e-learning, perangkat lunak tutorial, atau simulasi yang digunakan untuk pendidikan teknis atau kejuruan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan efektivitas proses belajar dan mengajar dan mempermudah akses terhadap pendidikan.